Dan di ruang dengar Anda saat ini saya sudah terhubung dengan rekan saya, Reno Reksa. Halo Reno Reksa, selamat siang. Selamat siang Arta. Iya, lagi di mana nih Retno? Lagi perjalanan kembali ke ibu kota Oh, ke ibu setelah kota dari ya. longsoran Cianjur. Oh iya ya, kemarin liputan di Cianjur ya. Iya betul. Gimana di sana? Kasih sedikit dong perkembangan di sana sebelum saya tanya-tanya nih soal HUT Metro TV nih. Endingnya Cianjur lagi ya. Oh, Ya gimana? tapi kalau soal Cianjur ini Heeh. tadi pagi ya, Iya, Arta, ya. saya sudah sempat ke mana? Ke yang di Desa Cijedil, lokasi yang sama di longsoran kemarin. Oh, yang kemarin ya, oke, ya. Iya betul. Mm-mm. Jadi ada 8 jenazah yang Oh, ditemukan di situ. oke. Jadi ini 8 jenazah ini adalah rombongan dari satu sekolah. Arta, jadi mereka habis Oh. ada acara di daerah Cipanas begitu. Hmm. Kemudian ketika melewati lokasi Mm-mm. gempa terjadi, Mm-mm. akhirnya mobil yang mereka tumpangi ini terbawa oleh material longsor begitu. Aduh, Butuh oke, waktu 4 ya. hari berarti ya untuk menemukan. Ini terdiri dari Hmm. 6 perempuan. Ini Iya. terdiri dari 6 perempuan, itu ada kepala sekolah dan ada juga guru dari TK Mm-mm. Al-Azhar 18 Cianjur. Mm-mm. Kemudian ada 1 laki-laki, ini Mm-mm. sopirnya. Mm-mm. Kemudian ada juga 1 laki-laki lainnya, ini masih anak kecil, Arta. Bahkan tadi Hmm. kepada media, ini salah satu tim evakuatornya ini Iya. mengatakan bahwa anak kecil ini ditemukan meninggal Mm-mm. di dalam pelukan sang ibu. Jadi posisinya Hmm. dalam dekapan si ibunya itu. Mm-mm. Dan memang ketika mereka ada kejadian kan mereka ada di dalam mobil ya. Iya, Tetapi ya. ketika ditemukan mereka sudah tidak berada di dalam mobil itu, tetapi mobilnya terlihat begitu. Oh, Tapi oke. terpencarnya tidak terlalu jauh. Jadi mereka tetap berada di sekitaran satu lokasi yang sama begitu. Kondisinya meninggal dunia. Mm-mm. Setelah terevakuasi tadi mulai jam 8 kurang ya, jenazah pertama yang dievakuasi sampai Mm-mm. jam 12-an tadi, cukup lama untuk Mm-mm. mengevakuasi 8 jenazah ini. Mm-mm. Langsung dibawa ke RSUD Sayang Cianjur untuk dilakukan Oh, langkah-langkah lanjutan. oh iya ya. Begitu Arta. Ya, jadi mereka ditemukan jam 8 pagi tadi ya, tapi proses evakuasinya sampai jam 12 tadi ya. Iya, tapi Iya. sebetulnya ini sudah ditemukan kemarin. Sudah ditemukan kemarin, Oh, oke oke oke. hanya saja karena jamnya sudah jam 6 sore kemarin, Oh, oke. penerangannya juga sudah minim, turun hujan, Hmm. medan curam, jadi Hmm. diputuskan untuk dilanjutkan proses pengambilan jenazahnya di pagi hari ini. Makanya tadi dari jam 8 kurang itu sangat cepat begitu, sudah langsung diambil Hmm. masuk kantong jenazah, ada Mm-mm. 4, Mm-mm. kemudian jenazah ke-5 sampai jenazah ke-8 ini agak memakan waktu yang lama. Saya tidak tahu apa yang menjadi kendalanya, Arta. Oh, oke oke oke. Mungkin cuaca Gitu. dan material longsor itu kali ya yang kamu laporkan kemarin itu ya, kendala-kendala itu ya. Betul, Oke, betul, betul. oke. Ini Reno, ini kan Anda sudah beberapa hari ini di Cianjur dalam Ya. tugas jurnalistik ya, dan Anda saat ini dalam perjalanan pulang ke Jakarta ini ya. Ini Betul. apakah dalam rangka merayakan Metro TV nih di Jakarta nih, makanya pulang hari ini gimana ini? Ini pulang sebetulnya bukan dalam rangka ulang tahun, tapi karena besok sudah harus siaran lagi. Oh, oh gitu ya. Ada jadwal lain yang Iya, menunggu ya. betul. Oh, Jadi pulang bukan karena bencananya sudah selesai, bukan karena ulang tahun, tapi karena besok ada tanggung jawab lain yang menanti. aku kira ini Reno nih telepon koordinator liputan nih. Bang, saya pulang ya hari ini. Ini kan Metro TV ulang tahun nih. Jadi saya harus merayakan. Seandainya bisa begitu ya, Seandainya tapi bisa siapakah gitu saya, ya. Arta? Iya, Reno, aku ini sedikit tanya-tanya nih ya. Hari ini kan Boleh, boleh. ya Metro TV ulang tahun yang ke-22 ya, 22 Betul. tahun ya. Kalau usia dalam manusia itu ya usia lucu-lucunya sih sebenarnya. Tapi kalau di sebuah perusahaan itu udah perusahaan besar, perusahaan yang berdiri cukup kokoh, udah stabil gitu ya. Ya, Nah, ya. selama Anda sudah bergabung dengan Metro TV, so far ya, apa Ya, apa ya. sih kesan Anda melihat Metro TV saat ini? Ya, saya bergabung Mm-mm. sejak 1 Januari 2018. Oke, Arta, jadi masih 2018. masih sangat sebentar dibandingkan Arta dan yang lain-lainnya ya. Yang gitu dong, jadi ketahuan nih umurnya saya berapa. Oke oke, terus. Ya,
tapi dari awal Iya. saya memandang Metro TV ini sebagai sebuah stasiun yang Iya. suka tidak suka harus diakui bahwa ini menjadi referensi utama pemberitaan ya di Iya. Indonesia dari berbagai pihak, dari berbagai elemen masyarakat. Iya. Bahkan kemarin jujur Arta ketika saya di Cianjur, Oke. saya lagi istirahat makan, Iya. begitu saya melihat tempat makan yang di setel adalah Metro TV. Wow, oke. Untuk mendapatkan Tepuk tangan dulu informasi. ya buat Metro TV ya, jadi referensi ya. Oke. Maaf. Ini jujur ya, bukan Iya. karena sedang lagi ulang tahun Metronya atau bukan karena saya mindah channelnya pada saat saya datang ke warung itu. Oke, Tapi oke. saya masuk memang sudah tersetel Metro di TV. Metro TV. Kemudian tempat atau, saya atau menginap. jangan-jangan Ya. cuma Metro TV yang bagus di sana ya? Bukan? Jadi ini Oke, jadi oke. salah satu indikator bahwa Iya. memang Metro TV ini jadi sumber acuan pemberitaan ya di Indonesia. Suka tidak suka harus diakui itu. Oke. Terus saya juga memandang Metro TV tetap konsisten dengan spirit kejurnalisannya, Oke. dengan spirit knowledge to elevate-nya. Mm-mm. Bahkan ketika saya bekerja begitu selalu diinstruksikan untuk mencari sesuatu yang terus angle yang berbeda. Ini tujuannya bukan untuk ngerjain jurnalisnya, enggak, tapi lebih pada bagaimana masyarakat ini terpenuhi hak untuk kebutuhan informasi. Dan itu dipenuhi oleh Metro TV. Oke. Jadi saya pandang ini Metro TV memang, dan saya juga melihat spiritnya bagaimana terhadap konvergensi media yang Oke. terjadi saat ini, suka Iya. tidak suka, dan kita juga sudah beradaptasi dengan itu. Saya rasa sebagai salah satu, atau saya bisa bilang televisi berita swasta pertama ya di Indonesia. Iya, benar. Metro TV ini sukses beradaptasi dengan segala perkembangan yang terjadi. Oke. MG listener, perlu saya jelaskan, ini Reno Nexa adalah reporter sekaligus presenter di Metro TV dan mulai bergabung tahun 2018. Nah, Reno bisa cerita nggak ya, sharing nih sama MG listener yang mungkin saat ini sedang mendengar frekuensi 94,7 FM MG Radio. Seperti apa awal mula karir di Metro TV, Reno? Awal mula karir, jadi saya itu di bulan November 2017 itu saya apply ke Metro. Kemudian 1 bulan berikutnya, tepatnya di tanggal 21 Desember 2017, saya dapat email, saya dipanggil ke Jakarta, karena pada saat itu saya di Surabaya, Arta. Oh ya. Oke. Saya apply ke Metro TV Jakarta. Saya dipanggil untuk melakukan atau menjalani segala proses rangkaian rekrutmennya. Rekrutmen, ya. Dan puji Tuhan, jalannya disediakan untuk saya masuk ke Metro TV. Saya pada saat itu saya ditempatkan dulu di Metro TV Jawa Timur, Arta. Oh, iya, Karena aku pernah melihat Reno live loh. Oke, dari Surabaya, ya, oke, terus? Betul, di Surabaya dulu, dari 1 Januari 2018 itu sampai 30 September 2021. Oh. Jadi baru setahun saya di Jakarta itu. Baru setahun ya, tapi udah langsung presenter loh, jarang-jarang loh seperti itu. Karena memang selama di Metro TV Jawa Timur, ya memang ini bencana, musibah, tapi saya bersyukur ditugaskan di tempat-tempat atau kejadian-kejadian seperti itu, seperti halnya kayak jembatan Widang yang ambrol, terus ada terorisme di Surabaya, dibom 3 gereja itu, sama ada Polrestabes Surabaya dibom, kemudian Gunung Agung erupsi di Bali, kemudian gempa Lombok, Raya Gubeng ambles. Jadi banyak hal yang saya temui selama saya bekerja di Metro TV, termasuk Cianjur yang terbaru ini. Cianjur ini yang terbaru ini ya. Ini kayaknya kebanyakan liputan-liputan ini ya, liputan-liputan bencana ya, Reno ya. Bencana, betul. Ahli bencana lama-lama ini. Ada tanah longsor juga, kemudian ada banjir bandang. Iya. Ya begitulah yang sering kali saya hadapi. Ini kan aku mau bertanya nih. Jadi di mana lebih excited nih dengan pekerjaannya, sebagai presenter kah atau sebagai jurnalis di lapangan yang memberikan laporan langsung dari sebuah lokasi tentang peristiwa yang sedang terjadi? Mana lebih suka? Both of them. Karena memang karena masing-masing peran itu kan ada
ada tantangannya ya, Iya. tantangan masing-masing. Mm-mm. Kalau presenter di studio itu ada tantangannya sendiri ketika kita menjadi presenter breaking news misalkan, Iya. apalagi presenter breaking news yang pertama, jadi Mm-mm. pembuka, Mm-mm. itu tantangannya juga luar biasa. Kita harus building story, kita harus gali Iya. segala hal Iya. di tengah minimnya data yang tersedia saat itu. Iya, apalagi perlu breaking news ya. Oke. Iya. Hmm. Kalau nggak gitu, karena kalau nggak gitu bukan breaking news berarti apa namanya. Oke. Jadi apa dong namanya itu Kal- kalau Kalau sudah tersedia semuanya bukan breaking news ya, jadi berita reguler saja iya begitu. seperti biasa Nah, ya, udah kalau terprediksi. Oke. jurnalis di lapangan itu juga saya juga lebih suka ya. Bukan lebih suka juga. Mm-mm. Karena apa? Karena saya bersentuhan langsung dengan peristiwanya, saya bertemu dengan orang baru di sana, Mm-mm. bahkan untuk yang di bencana-bencana, Mm-mm. seringkali saya selalu angle yang saya adalah mencari sesuatu yang kurang. Dalam arti begini, Mm-mm. misal kalau di bencana saya selalu cari pengungsi, misalnya di contoh pengungsian yang masih minim bantuan, begitu. Oke. Hmm. Buat apa kita liput pengungsian yang sudah ada melimpah ruah bantuannya? Mm-mm. Pemerintah tidak butuh itu, saya rasa. Pemerintah yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah mana lagi sih lokasi yang perlu saya bantu? Untuk itulah Metro TV di situ seharusnya hadir, begitu kan, melalui setiap pemberitaannya. Dan itulah yang saya lakukan ke setiap pengungsi. Jadi ada suka dukanya sendiri-sendiri. Kalau Ya, sebagai oke. seorang reporter, ada seorang presenter itu Mm-mm. ada suka dukanya sendiri-sendiri. Tapi menyenangkan untuk menjalankan semua peran itu. Menyenangkan ya. Nah, aku mau tanya deh, dalam sebuah liputan nih, pernah sedih gak sih? Pernah nangis gak sih? Nangis. Seingat saya belum pernah ya. Oh, belum pernah. Seingat saya belum pernah nangis saya. Meskipun semiris apapun, sesedih apapun pengalaman itu, Oke. tetap saya strong kelihatannya. Strong ya. Oke. Tapi begini, Arta, iya. justru yang saya mau nangis itu adalah beberapa waktu lalu di program, saya siaran di Oke. studio, di program Metro Pagi Prime Time. Oh, Reno, Saya- Reno siaran di program apa? Saya siaran di Metro Pagi Prime Time Metro dan Pagi Prime Time. di Metro Siang juga. Dan Metro Siang juga. Oke, terus terus. Ah, ah. Mm-mm. Pernah di satu waktu di Metro Pagi Prime Time itu saya mewawancarai orang tua Ya. yang anaknya meninggal karena gagal ginjal akut. Oh, oke. Kemudian dia mengirimkan surat somasi ke Presiden Joko Widodo. Oke. Saat itu saya lebih tidak ingin berfokus ke surat somasinya, Oke. tetapi yang ingin saya fokuskan adalah bagaimana cerita humanis di balik itu semua. Dan pada saat itu si bapak ini dengan tangis, dengan Ya. air mata dia bercerita, dan saat itulah mata saya tiba-tiba ada kacanya, Arta. Jadi Oke, berkaca-kaca oke, gitu, tapi saya harus sadar, Iya. oke, ini live. Iya, Jadi harus. I should control myself. Iya, you gitu should kan. control yourself. Oke. Ya, akhirnya ya begitu. Seingat saya berarti cuma sekali itu aja, saya bukan nangis tapi baru Iya, berkaca-kaca. terharu ya, terbawa dengan. Iya, terharu. Ya sebagai manusia sih wajar-wajar saja ya. Tapi Betul, kita betul. sebagai jurnalis dituntut juga untuk bisa mengontrol emosi ketika dalam suatu peliputan tugas jurnalistik di lapangan maupun dalam wawancara seperti tadi Reno ceritakan ya. Nah, Betul, Reno, kita tahu ya, saya di Metro TV itu 2000 berapa ya? 2009 Tuh saya. kan, ketahuan lamanya kan berarti ya. Nah, sebagai Iya, iya, stasiun TV berita pertama di Indonesia, usianya sekarang 22 tahun, banyak meraih penghargaan jurnalistik, ekonomi di bidang ekonomi, kemanusiaan dan lain-lain, dan juga mencetak para jurnalis handal di lapangan. Dan saya pikir Ya. termasuk Reno salah satunya ya. Nah, Amin, nah, amin. Reno, harapan kamu ke depan Metro TV itu apa ini harapannya? Harapan saya untuk Metro TV hanya satu, yaitu selalu adaptif dengan perkembangan zaman ya. Oke. Karena mungkin sekarang eranya sudah konvergensi media, sudah Iya, semuanya serba teknologi. Ya. Saya yakin di masa depan, entah itu 5, 10, 15, 20 tahun lagi, pasti ada sesuatu yang baru begitu ya. Oke. Siapa sangka sekarang ternyata live-nya Metro TV bisa ditonton di live streaming YouTube. Oke. Mungkin di tahun 2004-2005 tidak terpikir itu, tapi sekarang ternyata terjadi hal itu kan, supaya lebih
lebih menjangkau seluruh masyarakat. Nah, adaptif terhadap perkembangan zaman itu buat saya adalah suatu kewajiban dan yang harus dilakukan supaya kita juga tidak tertinggal dan tidak ditinggalkan oleh pemirsa kita. Karena saya yakin pemirsa Metro TV itu ada pemirsa-pemirsa yang fanatik begitu ya, tidak mau kalau nggak nonton Metro TV karena ada keluarga saya yang begitu, ada teman saya yang begitu. Nah, supaya tidak ditinggalkan oleh para penontonnya, adaptif dengan perkembangan zaman adalah suatu yang wajib. Kalau soal mempertahankan news value dan selanjutnya, saya rasa itu sudah menjadi nyawa dan roh dari Metro TV itu sendiri. Ini udah agak-agak udah seperti sound CEO nih. Amin. CEO apa nih? Iya, semoga itu menjadi Metro TV lebih baik lagi, terutama tadi di bidang digital ya, udah era digital saat ini. Reno, makasih waktunya hari ini. Terima kasih, Arta. Ya, selamat ya sampai ketemu di Jakarta. Salam sama teman-teman dalam seperjalanan. Happy birthday buat Metro TV ke 22 tahun. Happy birthday. Kalau tadi saya melakukan wawancara dengan rekan saya Reno Reksa yang saat ini dalam perjalanan dari Cianjur, habis selesai melakukan tugas peliputan di sana menuju Jakarta, dan saat ini di ruang dengar sudah ada juga rekan saya yang merupakan salah satu produser di Metro TV, yaitu Mbak atau Ibu ya saya panggil ini, Mbak Renggi Putrima. Halo. Halo, Julie Sumber, Kak Arta Mbak dong, ya ampun. Mbak ya. Iya. Tadi aku cari-cari loh di newsroom, ternyata kamu libur ya? Aku libur hari ini. Oh, libur. Tapi tetap kemeriahannya tetap nggak boleh ketinggalan dong, ya kan? Sudah ada menang undian HUT Metro TV ke 22 nggak? Duh, menang gak menang, yang penting kita tetap semarak ya kan, Kak Arta. Panggil apa nih, Kak atau apa? Panggil Arta aja. Arta aja, oke. Renggi, aku nih tadi pagi ya, aku lihat Instagram kamu itu, ini captionnya itu udah berpuisi aku lihat nih. Aku baca ya, aku kasih tahu ya, karena orangnya keren-keren, karena rezekinya masih di sini. Kalau kamu bertanya-tanya kenapa masih betah di sarang elang, walau ada kabar burung lainnya yang bilang, kok nggak pindah sih? Tak mengapa, karena aku cinta, katanya gitu. Jaya selalu kantor terkasih, sejahtera warganya, sejahtera semuanya. 22 tahun emang lagi gemes dan lucu-lucunya ini. Itu kayaknya captionnya dibuat sepenuh hati ya? Penuh hati dong, setiap tanggal 25 November itu pasti kita selalu seperti merayakan ulang tahun kekasih ya. Boleh dikatakan seperti itu dong, merayakan ulang tahun kekasih, ulang tahun keluarga. Jadi selalu dari hati pastinya. Dari hati. Atau lagi menunggu hal yang lain juga, kabar yang lain gitu. Oh, udah belum itu ya? Kayaknya belum ada di grup-grup, belum ada, alhamdulillah ya, itu. Ya. Oke Renggi, dalam rangka HUT Metro TV yang hari ini genap berusia 22 tahun. Aku ingin tanya nih, apa sih kesan Renggi di usianya yang ke 22 tahun ini Metro TV? Seperti seorang yang sedang berulang tahun ya, tentunya kesan sebuah kantor berita pertama di Indonesia yang lagi berulang tahun. Kesannya tentu sangat berbahagia ya Arta, apalagi ini tempat kita berkarya, tempat anak-anak muda maupun yang merasa makin muda berkarya. Kita tentu berharap kejayaan Metro TV sendiri tidak akan lekang oleh waktu ya, meskipun banyak gempuran sana sini tentunya. Nama besar dan saya sering kerap kali menyebut ini sarang elang. Kenapa? Karena mungkin sekarang saya sudah di dalam, di produksi, tidak lagi berkeliaran di lapangan. Tapi tetap jiwa-jiwa, kadang kita lupa nih, kita masih jurnalis nggak sih kalau di dalam gitu ya kan? Kalau kita nggak liputan seperti Reno Reksa, teman-teman yang lagi berjuang untuk mencari berita di lapangan. Tapi ternyata kita tetap jurnalis walaupun di sarang gitu. Makanya kesan yang pertama kali saya tangkap adalah tentu berbangga hati ya. Bukan songka atau sombong, tapi berbangga hati karena kita membersamai Metro TV sampai ke usia ini gitu loh, dengan berbagai macam dilemanya tentu jadi saja. Berbangga hati ya untuk Metro TV. Kita tepuk tangan dulu di studio. Nah Renggi, yang kedua aku mau tanya nih, awal mula karir di Metro TV langsung reporter dulu kalau nggak salah ya? Betul. Gimana, jadi, ceritain dong gimana?
Awal mula itu 2011 saya jadi anak magang Oh, dulu nih Arta, oh, 2011. sempat magang ya? Tentu saja itu di Oh, program Metro Siang oke, 2011 September. oke, oke. Lulus kuliah Desember 2011, Mm-mm. kemudian langsung nih pembukaan nih Metro TV ada namanya program JDP, Journalist Development Program yang ketujuh. Oh, Akhirnya berbagai macam prosedur untuk seleksi. mm, Ternyata rezeki nih di bulan rezeki di 2 2012 masuk deh sebagai reporter masuk. Metro TV sampai Oke, sekarang bertahan bertahan ya. banget bertahan dong. Sebagai reporter dulu, sekarang Mhm, Angeliser Renggi Putri Meni adalah salah satu produser di Metro hari ini di Metro mhm. TV dan memulai karirnya sebagai reporter. Nah, kita mau bertanya kan nih, dalam saat bertugas nih, apa sih yang menarik atau membuat sedih atau membuat kayak momen hidup lah dari saat bertugas? Pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu enggak? Oh pasti ya, kalau Mm-mm. dulu ya bertugas di lapangan yang paling Mm-mm. berkesan itu tahun 2013 Desember itu 2013. kalau kalau MJ listener ingat atau kalau Arta juga ingat yang Ya. kasus tragedi Bintaro 2 kalau kita kenal itu Oh, tabrakan ya. KRL dengan KRL. truk tangki Iya, ya iya. benar. Heeh, Itu heeh, saya ingat banget tuh kejadiannya siang, saya lagi leye-leye ya sebagai heeh, reporter yang belum ada agenda apapun, heeh, ditelepon nih sama koordinator liputan, heeh, kamu di mana gitu, heeh, lagi santai bang, heeh. lagi santai-santai gitu. Udah ini ada kejadian, kamu gerak sekarang nih, ada kejadian atau insiden. Hmm, Kejadian apa bang? hmm, Diceritakan lah sambil menuju ke lokasi. oke. Ternyata pas nyampe, Mm-mm. asap hitam membumbung tinggi. Iya. Pertama itu saya bingung dong, ini ada apa gitu. Oh Hmm, ternyata ada tabrakan nih, KRL hmm, sama truk tangki mm-mm, waktu itu ya kan. mm-mm, Dan tidak sempat lagi untuk bersedih, tidak sempat mm-mm, lagi untuk panik. Yang saya pikirkan adalah ketika itu mencari informasi sebanyak-banyaknya dari pandangan mata, dari informasi saksi mata, kemudian seperti itu, dan mm-mm, melaporkannya ke kantor. Dan seperti biasa, tidak babi bu langsung mm-mm. standby ini buat melaporkan kepada Live. pemirsa Oke, breaking tercinta. news ya. Live, benar, Nah, breaking news. Ada satu hal yang saya selalu ingat, ya, breaking news itu adalah suatu momentum bagi ya. seorang reporter untuk membuktikan diri dalam tanda kutip, Mm-mm, apakah kita benar bisa menyampaikan informasi mm-mm. tanpa persiapan apapun, karena ini mendadak dong Iya, tentunya ya iya. kan. Jadi di situ akan tercermin tuh reporternya seperti apa. Jadi itu yang selalu saya pegang ya kan. Jadi Iya. ternyata saat Mm-mm, laporan hujan deras turun, mm, saya basah kuyup, itu memang adalah momen terepik yang saya punya ya. Maksudnya saya tidak sempat lagi kesakan uh, rambut-rambut saat itu uh, menutupi wajah, tapi mm, tidak terlalu penting lagi. Ternyata saya saat itu menurut orang-orang berhasil iya. menyampaikan laporan dengan baik. Oke. Kemudian meskipun suasananya dalam tanda kutip chaos ya, hujannya Mm-mm, deras ya. banget, Mm-mm, ambulan lalu lalang, tapi ternyata mm-mm. itu salah satu momen yang tidak pernah saya lupakan saat bertugas di Wow, lapangan. itu sampai sekarang ya menjadi ini ya. Betul. Oke. Dan Mhm, breaking news seperti yang Renggi sebut tadi adalah mhm. membuktikan kualitas seorang reporter yang Benar, bertugas ya. benar. Ya, aku setuju sih masalah itu ya. Setuju banget Mhm. sih. Dan ini sudah jam berapa? Sudah setengah tiga, belum ada kabar yang lain juga ini Renggi. Sabar, biasa sore ya, Arta. Ya Jadi kan mudah-mudahan. bertanya-tanya nih ada apa gitu. Mudah-mudahan sih. Amin, Ya. amin. Renggi, yang ini aku Mhm. mau tanya nih ya. Apa? Seperti Petro TV, stasiun Mhm, TV berita pertama di Indonesia, di mhm, usianya yang kamu sebut lagi gemes-gemesnya ya, kalau mhm, kalau kalau ibaratkan ke manusia gitu loh. Ya, Metro TV udah banyak meraih penghargaan dalam negeri maupun luar negeri di berbagai isu dan mencetak para jurnalis handal di lapangan nih. mhm. Harapan kamu nih, sekarang kan kamu produser ya, yang Betul. tanggung jawabnya lebih besar dari Mhm, reporter yang turun ke lapangan. mhm. Apa harapan kamu terhadap Metro TV, sang sarang elang biru ini? Tentunya semakin dewasa, tetap Mm-mm, menjadi diri sendiri. Kita tahu mm-mm, kita sudah punya banyak sekali saudara ya, termasuk MG Radio, mm-mm, BN, Magna Channel, segala macam. Ini kita udah banyak banget saudara-saudara yang lahir. mm-mm, Tentu itu tidak menjadi suatu hal yang membuat kita redup atau Metro TV itu menghilang dari ingatan maupun mm-mm. dari pandangan pemirsa. Walaupun katanya era televisi itu sebentar lagi akan mati, tapi Mm-mm, saya percaya Metro TV mm-mm, tetap berdiri, kemudian tetap konsisten, mm-mm. orang-orangnya tetap jaya seperti yang saya sebutkan di media sosial Amin. saya. Mm, Dan tentu saja Metro TV selalu memegang teguh
prinsip knowledge to elevate. Oke, knowledge to elevate ya. tentu Kalau saja. hari ini apa ulang tahun yang ke-22 bangkit bergerak Bangkit bergerak bersama. Iya, thank you Renggi Putri. Terima kasih Kak waktu siang ini. Tepuk tangan dulu kita buat Renggi ya. Thank you. Happy birthday Metro TV. Bye. Bye. Nah, kemudian di ruang dengar Anda sudah ada salah seorang jurnalis Metro TV juga. Ini seorang senior saya. Agak-agak segan sih saya menyebut namanya langsung, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini lagi siaran gitu. Dengan Mas Kabul Indrawan. Selamat siang Mas Kabul. Selamat siang Tiar. Apa kabar Tiar? Tumben saya masih panggil. Kata-kata senior itu hanya untuk menggantikan kata-kata tua gitu kan Kak? Ya. Sopan sekali ya. Apa kabarnya siang ini Mas Kabul? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana? Arta sehat ya? Oh sehat dong Mas. Ini saya lagi siaran Mas, walaupun tidak sehat ya disehat-sehatin dikit lah Mas gitu loh. Masih dalam keadaan susah hati karena kehilangan kemarin door prize? Ya Mas, saya akan mengajukan banding ke MK Mas. Harus saya juga. Mas, ini dalam rangka HUT Metro TV ke 22 tahun Mas. Ya. Mas Kabul ini kan Indonesia Mas Kabul Indrawan ini adalah jurnalis senior saya, udah lama banget di Metro TV. Dan hari ini Metro TV merayakan ke 22 tahun. Nah, saya ingin tahu Mas nih, apa sih kesannya Mas Kabul terhadap Metro TV yang berusia 22 tahun, yang kata Renggi Putri tadi usia yang sangat gemes-gemesnya, kata dia tadi itu. Kalau Metro TV 22 tahun, saya setahun lebih muda. Jadi bersama Metro TV. Artinya saya tergolong ABG gitu kan. Baru kemarin saya dapat KTP. Oke. Berarti Mas sudah 21 tahun di Metro TV, Mas? Jangan sudah, baru. Saya nggak suka kata-kata sudah. Sudah itu kesannya kayak tua gitu kan. Baru. Ya, kesannya apa Mas? Nih. Perusahaan ini bagi saya dan keluarga saya terutama ini adalah tempat yang luar biasa. Saya, kalau Arta tadi melihat ucapan selamat ulang tahun saya di grup, saya menyebutnya sebagai rumah, sekolah, sekaligus periuk nasi keluarga saya gitu. Kenapa saya menempatkan periuk nasi di kata yang ketiga? Kenapa saya menyebutkan rumah yang di depan, lalu saya menyebutkan sekolah? Karena saya menganggap perusahaan ini, teman-teman yang berada di dalamnya itu adalah keluarga saya semuanya. Itu keluarga saya dalam banyak hal, dalam bertukar pikiran, dalam berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi keluh suka, kesah, suka duka gitu. Itu buat saya. Makanya saya menyebutnya rumah. Tapi saya juga menyebutnya sekolah. Kenapa? Karena di tempat ini pula saya belajar banyak hal. Saya bukan lulusan dari jurnalistik. Saya adalah sarjana mekanisasi pertanian. Sekarang namanya teknik mesin dan biosistem. Jauh sekali kan? Jauh sekali. Makanya jauh sekali. Makanya ketika saya pertama bekerja di perusahaan ini 21 tahun lalu, orang yang paling saya ingat dan paling berkesan dalam pikiran saya itu adalah Dirjen IPM Kominfo, Mas Usman Kantong. Oh, aku kira Bu Juju, Mas. Bu Juju itu termasuk diantaranya, karena Bu Juju itu baik banget buat saya. Iya. Jadi Mas Usman itu paginya dia kuliah, malam harinya beliau belajar dan jadi korlis. Jadi saya masih ingat bagaimana perjuangan dia. Dan dia masih sempat ngajarin saya. Dia turun, jadi kan kalau dulu itu kalau liputan, dulu namanya calon reporter tak. Jadi namanya calon reporter, bukan reporter ini. Nah setelah itu jadi reporter junior gitu loh. Nah itu di SK saya masih ada itu. Nah itu Mas Usman tahu saya bukan lulusan komunikasi atau jurnalistik. Beliau langsung turun. Beliau langsung bimbing saya. Waktu itu bukan Dalet namanya, tapi AMS. Gini dulu cara menulis yang baik. Karena beliau kan wartawan senior di Republika sebelumnya kan. Cetak ya. Ini cara nulis yang baik. Kalimat itu harus kalimat aktif.
TV itu harus efisien, nggak semua hal harus lo ceritakan. Wah, Iya. saya diajarin banyak hal. Oh. Itu yang membuat saya sampai sekarang menyebut Mas Usman itu salah satu guru saya. Mentor ya? Mentor saya beneran. Jadi saya ngerti itu. Terus yang kedua juga di tempat ini kenapa saya bilang sekolah? Sekolah. Kenapa? Karena hampir semua perangkat yang ada di kantor ini untuk peliputan bisa disentuh, bisa dipakai. Jadi kan ada perusahaan nih, kalau perusahaan nggak usah sebut perusahaan apa. Kalau misalnya dia kameramen, dia nggak boleh nyentuh perawatan edit. Kalau dia seorang reporter, dia tidak boleh nyentuh kamera. Gitu. Tapi di Metro TV semua bisa dilakukan. Seorang reporter bisa ngambil gambar, bisa nyentuh kamera, bisa ngedit, dan bahkan bisa dubbing, diajarin dubbing. Saya dulu dikawal tuh namanya Pak Pope. Itu Pak Pope itu termasuk orang aku masih ingat ya Pak Pope ya. Ya, Pak Pope itu orang yang betul-betul berjasa besar buat saya. Dulu suara saya itu cempreng sekali. Sampai Pak Pope itu ngawal saya ketika saya pernah siaran malam tahun 2003, itu sampai pagi. Padahal beliau sudah sepuh ketika itu, udah umurnya di atas dari 60, hampir 70. Itu ngawal saya sampai pagi. Beliau langsung kasih masukan suara seperti ini, karakter suara seperti apa, itu beliau yang ngasih masukan. Itu luar biasa. Makanya saya bilang itu sekolah gitu, dan di tempat ini pula ternyata saya juga mendapatkan beasiswa gitu kan. Saya dapat beasiswa ambil master di UI, macam-macam lah. Saya disekolahkan lagi, saya ambil uji kompetensi, macam-macam yang terkait dengan pendidikan dalam arti formal maupun informal ya. Ini saya bisa dapatkan di sini. Cukup menarik, dan yang terakhir ya itu tadi, betul, itu tadi makanya saya bilang yang terakhir adalah periuk nasi. Periuk nasi, saya nggak boleh merusak periuk nasi saya. Saya nggak boleh ngotorin periuk nasi saya, karena di sini pula saya bergantung pada banyak hal yang namanya pekerjaan. Saya dipekerjakan oleh Pak Surya di sini, saya digaji oleh Pak Surya di sini, dan saya harus bekerja sebaik mungkin. Kalaupun saya tidak mendapatkan penugasan seperti yang saya harapkan, setidaknya saya memiliki hasil yang diharapkan. Itu yang harus saya pedomani sampai sekarang, dan itu yang membuat saya happy di sini. Sampai setahun lebih muda dari usia Metro TV sebenarnya, dan saya mohon maaf dibandingin Arta lebih muda banget kan. Arta kan sudah 22 tahun lebih kan. Kalau Metro TV 22, Arta 23 lah. Jadi itu tadi ya, Metro TV itu adalah rumah, tempat sekolah, dan periuk nasi buat betul. Mas Kabul ya. Betul. Mas Kabul tadi ceritakan bahwa awalnya jurusan Mas Kabul itu sangat jauh dengan profesi Mas Kabul saat ini. Kok bisa jadi wartawan ceritanya, Mas? Apa yang membuat Anda tertarik ke situ, ke bidang jurnalistik? Saya nggak tahu, Tak. Jadi mungkin ini salah satu doa yang dijawab sama Tuhan ya. Oke. Kejadian ini bermula dari kejadian Menara Kembar. Ingat kan Menara Kembar itu? Tahun berapa? Yang Malaysia maksudnya? Amerika yang ditabrak. Oh, oke. World Trade Center. Ketika itu meskipun Metro TV belum di sah bener gitu dalam arti Metro kan hitungannya 2000 bulan Oktober. Tapi kan sebelumnya sudah ada istilahnya sudah ada tes siaran begitu kan. Nah itu saya melihat itu saya langsung ini keren banget nih ada kayak CNN-nya Indonesia. Iya. Jadi saya berharap, nggak tahu ya apakah saya bisa bekerja di tempat ini gitu. Nah itu ketika itu saya berada di bandara dan saya masih di perusahaan yang lama. Saya ketika itu bekerja di Monsanto Company. Jadi itu perusahaan yang memang bergerak di bidang bioteknologi. Oke. Seperti itu. Itu ya Mas ya. Nah, jadi, Mas, aku mau tanya nih Mas. Mas kan udah saya ralat. Itu tahun 2001 ya. Kalau nggak salah ya. Twin Tower bukan 2000. Iya 2001. Iya 2001. Iya. Metro sudah berdiri, tapi saya belum bergabung dengan Metro. Oh, oke. Mas, aku mau tanya nih. Mas udah 21 tahun di Metro TV ya. Dari sejumlah tugas jurnalistik yang Mas Kabul pernah lakuin, apa pengalaman menarik yang pernah Mas Kabul alami saat bertugas? Menarik atau menjadi momen terpenting dalam hidup Mas Kabul, atau menjadi seperti momen karir jurnalistik paling puncaknya lah? Apa nih Mas?
Dari 21 tahun itu, saya nggak bisa mengatakan ada yang paling berkesan sih, dalam arti ini lebih berkesan dibandingkan lainnya. Semuanya berkesan. Karena semuanya itu punya pengalaman masing-masing dan sifatnya unik. Termasuk diantaranya adalah pengalaman ketika ada salah seorang produser yang minta saya dubbing untuk kejadian COVID. Ketika itu jenazah di India lagi dibakar gitu kan. Nah, saya itu bilang sama produsernya, ini tembus 16 juta nih, saya bilang gitu kan. Nah, ternyata tembus kan. Nah, sampai sekarang si produser itu, asal Arta tahu, itu tidak pernah merealisasikan janjinya traktir saya meskipun cuma kupon gitu loh. Dan si produser itu lucunya malah dia pamer gitu kan. Dia pamer bahwa dia bisa tembus 21 untuk yang lain gitu kan. Aduh, saya bilang. Iya, saya bingung Pak. Itu gitu kayaknya produser itu aku kenal loh Mas, saya sendiri soalnya. Saya kok jadi oh iya ya. Dan Mas Ani lebih menarik dari situ Mas. Apa nih yang menarik Mas? Gitu. Waktu kejadian tsunami di Aceh, Mas turun nggak Mas? Saya di Medan untuk posisi Labo. Tapi kalau saya bilang seperti tadi, hampir semua kejadian itu saya pernah alami ya. Yang namanya operasi militer saya alami, masuk ke Ambon konflik horizontal saya pernah alami, ke Poso saya juga pernah dikejar dengan laskar jihad yang ada di Tanah Runtuh. Poso itu saya pernah alamin. Ke Sampit juga, tapi Sampit udah damai ketika itu, saya juga pernah alamin bencana di beberapa tempat, pesawat jatuh seperti Adam X saya pernah alamin. Gitu. Semuanya berkesan buat saya. Tapi yang terbaru yang berkesan buat saya itu COVID, Pak. Oh, COVID. Iya, gimana ceritanya, Mas? Betul. Jadi bermula dari awal COVID masuk ke Indonesia, itu sekitar tahun 2020, bulan April ya, saat itu ya. Maret April itu masih segar-segarnya. Kita jemput di mana di Natuna dan segala macam. Teman-teman itu. Ketika itu saya lagi mendapatkan amanah menjadi manajer peliputan, atau news gathering manager atau kepala peliputan. Yang sering saya mintai tolong untuk dubbing suaranya itu kan Mas ya, manajer peliputan itu ya. Itu sepertinya yang belum dibayar hutangnya. Oke, Mas, lanjut nanti Mas. Kita ketemu harus traktir itu. Jadi ceritanya, ketika itu saya paham kepanikan teman-teman. Saya paham kepanikan teman-teman reporter untuk disuruh live di depan rumah sakit yang merupakan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID. Setiap mendekat itu, teman-teman reporter itu banyak yang, aduh Mas ini zona merah, bukan zona hijau. Zona hijau itu harus berapa meter atau berapa kilometer dari situ. Kita nggak boleh masuk di pagar Mas, karena itu zona merah. Saya bilang, karena kan saya dulu, ya itulah saya belajar di disiplin ilmu yang agak berbeda yang menyebabkan saya mengerti tentang karakter virus gitu kan. Saya bilang ini virus sifatnya kalau kita tidak berdekatan ada droplet dan lain-lain, saya jelaskan nggak akan menular. Selama kalian menggunakan masker, disiplin menggunakan sarung tangan dan lain-lain. Sampai saya mendengar satu selentingan yang mengatakan enak aja sih jadi manajer tinggal nyuruh-nyuruh gitu. Ya, saya langsung itu bulan Oktober, bulan Oktober, bulan April, masih hot-hotnya itu. Saya langsung bilang begini, oke, saya bilang meskipun saya manajer dalam hati saya ya, saya bilang meskipun saya manajer, saya adalah seorang jurnalis. Jadi you have to lead by example. Kamu harus memimpin dengan cara kamu memberikan contoh. Saya manajer bukan berarti saya cuma sekedar nyuruh. Saya manajer artinya saya juga harus memberikan contoh. Kalau lo nyuruh liputan, lo harus liputan. Kalau lo nyuruh stand up, lo harus stand up. Apa yang saya lakukan? Saya mengajukan proposal. Saya mengajukan proposal ketika itu ke Mbak Nunung dan ke Mas Arief. Saya mau liputan, Mas. Saya mau liputan dan saya sendiri. Kenapa sendiri? Saya nggak mau membebani teman-teman lain yang saya khawatir justru nanti dia malah terinfeksi karena saya. Saya harus masuk ke ruang isolasi. Jadi akhirnya ketika itu ya sempat ada istilahnya ini rumah sakit mana yang mau gitu kan. Wah lobbynya bingung kita rumah sakit mana. Udahlah dapatlah kami rumah sakit Bekasi. Rumah sakit Hasbullah Abdul Majid. Itu kebetulan di situ ada beberapa yang dirawat. Positif gitu kan. Kemudian rumah sakit Paru. Rumah sakit Paru bukan Fatmawati, apa satunya lagi itu. Jadi itu 2 rumah sakit yang masuk. Nah, ketika selesai liputan,
itu saya jadi sebuah kenangan yang betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena liputan itu naik di 3 platform. Oh. Di TV. 3 platform media group network ya, Mas ya? Betul, betul. Di TV, di Media Indonesia, dan di Medcom. Dan semuanya labelnya eksklusif. Jadi itu saya yang ngambil gambar sendiri, saya yang nulis, saya pakai, teman-teman bisa lihat itu di liputan saya. Saya pakai hazmat yang level 1 yang paling tinggi lah ya. Pada saat itu ya Mas ya, masih ini banget ya. Iya. Pada saat itu. Dan setelah liputan itu, saya kan pulang dengan berbagai macam cara. Saya mensterilkan diri saya dan beberapa hari kemudian saya masuk kantor. Nah ini yang saya langsung tahu bagaimana yang namanya pemimpin saya, dan situ saya terharu sekali. Jadi gini, saya tahu ketika itu ada beberapa teman-teman yang parno ketika saya masuk lagi ke kantor. Ya pastilah Mas. Ya karena kan belum tahu kan virusnya seperti apa, dan ketika itu kantor masih clear, masih aman. Sampai ada teman-teman yang menemui Temret, tapi ada juga yang teriak-teriak, kabul masuk. Bersihin meja, sampai sedemikian takutnya gitu. Bersihin meja korlip. Pada waktu itu siapa sih Mas yang tidak parno Mas? Karena kan kita belum tahu menghadapi virus itu. Itu betul. Itu betul. Nah di situ yang saya bilang, saya salut dengan Pemret saya ketika itu, Mas Arief Suditomo. Arta tahu apa yang terjadi. Mas Arief itu datang masuk ke ruangan saya, duduk pas di depan saya, tidak lebih dari 2 meter. Dekat lah, seperti Arta kalau ke ruangan saya. Kita bicara tuh dekat 1 meteran lah. Dan di situ Mas Arief berani nemuin saya. Ketika orang lain tidak berani nemuin saya, Mas Arief tuh nemuin saya. Mas Kabul, dia sampaikan semuanya. Saya minta Mas Kabul di rumah dulu selama 14 hari, karena ada permintaan teman-teman. Oh iya Mas, saya paham. Saya nggak mempermasalahkan itu, tapi yang saya bisa langsung saya ancungin jempol saya punya jari itu ada 4 jempol, 2 di atas, 2 di bawah. Saya bilang, nih bos gue nih keren. Yang lain pada parno, beliau yang berani gitu. Berani nemuin face to face. Ada juga yang nelpon saya memang. Mas Kabul tolong jangan masuk dulu gitu. Mas Kabul, karena teman-teman tadi minta Mas Kabul kalau masuk mengkhawatirkan gitu kan. Takut ditularin apa segala macam. Padahal saya bilang badan gue udah bersih. Ya oke lah, teman-teman masih belum tahu, meskipun dijelaskan kan mereka nggak bisa yakin sepenuhnya gitu kan. Ya udah akhirnya kita dari rumah, saya edit semua, saya ngedit di rumah tuh. Oh pas itu ya. Betul. Ada juga Wildan ikut sama saya, tapi Wildan kebetulan untuk programnya dia sendiri. Kalau saya kan untuk program daily kan untuk liputan. Cerita yang sangat menarik Mas Kabul, terutama tadi waktu masa-masa COVID lagi tinggi-tingginya Mas Kabul dengan semangat juang 45 kali itu ya Mas ya, sampai masuk ke ruang rumah sakit pakai baju hazmat itu, berani melakukan liputan. 2000 harusnya tak, bukan semangat juang 45 karena umur kita baru 22. Dari 2000 semangat juang 2000. Ini Mas Kabul, durasi saya udah mau habis nih. Saya kayak dengar dongeng nih kalau Mas Kabul cerita ini. Nah, aku yang terakhir nih Mas, kita mau tahu nih. Di usia Metro TV yang ke-22 tahun ini, aku paling ingat tadi dari awal adalah Metro TV itu buat Mas Kabul sebagai tempat belajar, rumah, dan Priuk Nasi. Nah, talking about Priuk Nasi, Mas, mungkin Mas bisa melihat ATM sekarang Mas ya, sudah ada kabar yang baru di situ. Serius lu? Iya. Beneran nih, gue ceknya langsung nih. 100%? Iya, enggak lah Mas. Alhamdulillah ya. Bisa bayar sekolah anak. Ini anak-anak di grup udah pada alhamdulillah, puji Tuhan, udah pada gitu-gitu semua. Tiba-tiba semua itu luar biasa. Di tengah kondisi sekarang. Ya, dan terima itu kasih. Luar biasa buat Metro TV dan teman-teman ya. Iya. Terima kasih buat pihak manajemen. Iya, dan semuanya lah luar biasa. Semangat baru buat kita ya di usia ke-22 tahun ini. Mas, pertanyaan terakhir Mas, sebelum saya tutup segmen ini, harapan Mas Kabul di tahun-tahun ke depan atau tahun depan lah dulu terhadap Metro TV ini, Mas. Metro TV ini harapan saya adalah menjadi pilar informasi yang terbaik yang ada di negeri ini. Jadi Metro TV sudah menjadi pelopor dalam banyak hal, dalam
kantor berita, dalam sisi peliputan, dalam banyak hal lah. Dan saya berharap kedepannya adalah Metro TV menjadi TV yang tetap terdepan dalam menyajikan informasi terbaik, yang paling akurat, yang paling bisa dipercaya. Dan yang satu yang paling penting adalah TV yang paling inovatif dalam pemberitaan. Buat saya itu. Karena kita sudah mempelopori yang namanya quick count. Kita sudah mempelopori TV berita. Kita sudah mempelopori banyak hal. Dan tahun depan harus menjadi TV yang paling inovatif. TV berita paling inovatif. Amin, amin. Buat harapan. Ya, kita tepuk tangan dulu buat Mas Kabul dan Metro TV yang berulang tahun hari ini. Dan jangan lupa kupon ya, jangan lupa kupon. 16 juta viewers itu penting. Ini agak sombong kita Mas, soalnya ada 335, jadi agak lupa kita sama kupon Mas. Meskipun tanggal tua sekarang di tanggal 25 ya. Tapi sudah menjadi menjadi tanggal muda. Nah, soal door prize itu Mas, saya udah lupakan Mas dengan adanya 335 gitu. Ini Mas ya. Makasih Mas Kabul atas waktunya siang hari ini di NG Radio. Sukses selalu buat kita semua. Sukses selalu. Iya. Terima kasih Mas. Salam buat teman-teman. Terima kasih.